Yo, oke guys, jadi selamat datang lagi di channelku ya guys ya. Nah oke guys ya, jadi di video kali ini seperti biasa aku akan kembali membuat konten reaction. Dan di video kali ini aku akan mereaction karya dari Kok Bisa. Nah ini jujur aku agak kaget sih, karena ada dari kalian yang request untuk mereaction Kok Bisa ini ya. Sebenarnya Kok Bisa ini memang ada tidak, cuma maksudnya ya ini pengetahuan sih, jarang ada orang yang mau request soal pengetahuan gitu loh. Makanya aku cukup bisa dibilang cukup kaget gitu aku ada yang request ini. Cuma ya nggak apa-apa guys ya, kita sama-sama nonton Kok Bisa. Oke, jadi udahlah kita langsung lihat aja ke videonya. Mungkin kita nonton urut aja kali ya, atau kita nonton yang menurutku menarik ya. Nggak usah deh, kita nonton urut aja deh. Misteri di balik titik terdingin alam semesta. Oke, misteri di balik titik terdingin alam semesta ya. Kalian tahu nggak titik terdingin alam semesta di mana? Hayo. Di mana tempat terdingin yang pernah kalian kunjungi? Sabar guys ya, sabar. Apakah kulkas, gunung, atau justru Sabar guys ya, ini aku full screenin dulu biar kalian tuh nontonnya enak. Nah, gini kan lebih enak kan? Baru kita mundurin lagi, kita play. Begitu guys ya. tempat terdingin yang pernah kalian kunjungi? Apakah kulkas, gunung, atau justru hati orang yang gak pernah bisa tahan dulu air matanya, karena nyatanya rasa dingin itu emang ada batasnya. Betul. Dan inilah dia, absolute zero, suhu paling dingin di alam semesta. Oke, langsung aja. Sedingin apakah absolute zero dan misteri apa yang tersimpan di baliknya? Kok bisa? Kalau mau tahu sedingin apa, kita mungkin nggak akan pernah bisa ngerasain. Tapi kalau dibandingin, inilah suhu yang biasa kita rasain sehari-hari. Ya. Dan inilah suhu terdingin di Indonesia. 282,15 Kelvin. Suhu terdingin di bumi. Dan pasti jauh turun masih ke bawah. Lagi, inilah dia, absolute zero. Ya, dia ada di titik terendah dalam satuan Kelvin atau setara minus hampir 300 derajat Celcius. Dan ini gila banget. Tapi sebenarnya segila apa titik dingin ini? Sayangnya nggak ada yang lebih dingin dari absolute zero. Dan sampai saat ini, para ahli bahkan masih kesulitan buat mencapai titik itu. Ya. Jadi bayangin dingin atau panasnya benda itu ditentuin dari seberapa cepat atom bergerak. Betul. Makin dingin bendanya berarti makin lama gerak atomnya. Betul. Nah, untuk bisa sampai ke titik 0 Kelvin, kita itu mesti bikin si atom bergerak sedikit mungkin atau bahkan kayak sampai berhenti. Iya, sampai diam. Kata hukum yang satu ini mustahil untuk bisa dilakuin. Betul. Seenggaknya sampai saat ini. Memang nggak mungkin itu sih. Berarti nggak ada yang bisa lebih dingin daripada absolute zero. Ya, secara teori harusnya gitu. Tapi bukan manusia namanya kalau nggak nyoba. Makanya para ahli juga udah coba berbagai macam cara buat nyampe ke suhu 0 Kelvin ini. Salah satunya dengan nembakin laser buat ngelambatin gerak atom. Ya, bisa. Itu masih dicoba sampai sekarang. Kalau berhasil, kita bisa ngalahin objek terdingin di alam semesta. Dinginnya bahkan sampai 1 Kelvin. Dan gak cuma sampai situ, eksperimen ngelambatin atom ini juga bakal ngebuka banyak misteri di dunia quantum fisika. Pasti. Ini pasti. Oke, dari penjelasan ini kita jadi tahu kalau nggak ada yang lebih dingin dari absolute zero. Dan manusia masih pengen nyoba ke titik itu. Jadi buat kita yang kalau ke gunung aja pakai jaket 3 lapis masih kurang. Dingin bisa jadi nggak pernah kepikiran. Tapi mungkin aja dunia dengan misteri baru itu bisa kita buka ketika tantangan ini berhasil kita pecah. Pasti. Dan seperti biasa, terima kasih. Oke, sudah harusnya ya. Udah kan? Oh ya udah. Ya memang sih guys ya, maksudnya memang apa namanya? Ketika dingin itu berarti ada atom yang tidak bergerak gitu loh. Kalau gerak pun itu geraknya itu sangat lambat sekali. Ketika atom geraknya lambat, maka dia akan jadi dingin. Cuma ketika berhasil menemukan gimana cara untuk menghentikan atom bergerak, itu bakal membuka banyak peluang guys. Banyak banget peluang, termasuk bisa dibilang termasuk immortality guys. Itu akan menjadi possible ketika hal seperti ini
ditemukan. Who knows guys ya, cuma memang maksudnya ya untuk sampai sekarang sih masih impossible ya untuk menghentikan atom bergerak, karena ya sedingin apapun itu juga geraknya itu pelan gitu loh. Karena kalau panas ya dia terus semakin cepat lah, cuma kalau itu kan berarti dia geraknya pelan. Cuma sampai sekarang memang belum ditemukan gimana cara supaya dia tuh berhenti, bener-bener berhenti, diem gitu, itu belum ada sih guys ya. Cuma ya apa namanya, ya ini masih dicari lah. Cuma kalau misalnya ini ketemu, ya itu tadi pasti banyak banget peluang penemuan-penemuan baru, itu pasti banyak, karena memang ada banyak banget yang mengandalkan sama hal seperti itu guys ya. Oke, jadi udahlah kita lihat next. Sama mungkin guys ya, aku berpikir guys, karena ini teori istilahnya, ini kan sejenis pembelajaran, mungkin kita tonton videonya nggak usah terlalu banyak, jadi ini videonya singkat aja, mungkin sekali aku reaction mungkin sekitar 2 video aja cukup kali ya, karena takutnya tuh nanti kalian itu tambah pusing gitu loh. Nonton ini itu kan untuk hiburan, bukan untuk menambah isi otak kalian gitu loh ya. Jadi ya mungkin ada yang suka kayak aku nonton gini, aku fine-fine aja, mau nonton 10 pun I'm fine gitu loh. Cuma takutnya ada dari kalian yang nggak suka, jadi kita tonton dikit-dikit aja. Nanti kalau kalian mau, kalian bisa komen di bawah, kalian bilang bang mau lagi, nanti aku bikin. Sekarang kita lihat yang ini, ide gila membajak matahari demi energi tak terbatas. Nggak gila, masuk akal itu. Matahari tak terbatas, tidak berhasil kita baca. Di film-film kita suka ngeliat sosok yang pengen nguasain dunia, bahkan gak cuma satu planet, tapi ke level dunia. Tapi apakah itu beneran bisa? Oke, sebelum kamu putus asa karena mikir belum, untuk sekarang belum. Mungkin, tunggu dulu. Karena ada sebuah konsep dari seorang fisikawan yang bilang bahwa kita bisa nguasain tata surya. Ya bisa aja memang. Matahari. Satu-satunya rahasianya matahari, satu-satunya cara itu udah. Namanya Dyson Sphere. Teknologi cangkang raksasa untuk menyerap seluruh energi matahari. Tuh kan? Bayangin saking gedenya energi si Raja Siang ini, dengan panel surya seluas Patrick gosong guys, kita bisa ngecukupin energi satu dunia. Betul. Padahal panel surya cuma bisa nyerap sebagian kecil energi matahari. Iya kan, jauh banget tuh. Kebayang tiap detiknya matahari ngelepas segini banyaknya energi, alias miliaran kali lebih kuat dari bom nuklir yang terdahsyat. Aku baru tahu angka itu sih. Banyak ini tuh bisa dipakai buat nyalain listrik Indonesia selama 1,3 triliun tahun. Betul. Padahal bumi kita sendiri aja umurnya baru 4,5 miliar tahun. Ya. Gila banget. Jadi, apakah manusia udah siap dapetin energi sebanyak itu? Apakah bisa? Pertanyaanku bisa nggak? Dan seperti yang mungkin kita tahu, bentuk cangkang raksasa ini saat ini mustahil untuk ada. Karena strukturnya bisa runtuh ketarik gravitasi matahari. Bentar doang langsung hancur itu. Komet dan asteroid. Nah, makanya para ilmuwan udah nemuin kalau yang harusnya kita bikin mungkin adalah Dyson Swarm. What is that? Jadi, bayangin matahari itu dikelilingin sama jutaan miliaran satelit yang saking banyaknya kayak dibungkus sama jaring. Oke, make sense. Make sense. Masuk akal ini. Di awal kita mesti nambang material yang dibutuhin dan bikin satelitnya dulu. Mestinya kita pengen ngelakuin ini di planet terdekat matahari, Merkurius. Di sana kita bakal manfaatin energi matahari buat jalanin alat pertambangan, ngolah hasil tambangnya jadi satelit, dan kemudian ngeluncurin satelit itu ke matahari. Energi yang didapat bisa dipakai untuk bikin satelit yang kedua dan seterusnya. Masuk akal. Jaringan satelit ini akan tambah banyak dan siap ngarahin energinya ke bumi. Masuk akal. Kita bakal cukup punya energi untuk hal-hal yang sebelumnya mungkin cuma mimpi, yaitu ngebangun stasiun luar angkasa di bulan, bikin roket raksasa penjelajah galaksi, dan kita juga bisa yakin baterai HP kita nggak bakal cepet habis waktu video. Itu lihat tuh baterainya, banyak banget tuh baterai. Tapi nggak berhenti di sana aja, masih ada konsep yang lebih gila lagi. Apa nih? Coba kalian pikir apa yang bikin peradaban modern bisa jauh lebih maju daripada zaman dulu? Apa? Ya, komputer. Oh ya, komputer, betul. Kita bisa tahu internet, ketemu orang dari belahan dunia lain, dan bikin segala macam aplikasi. Cuma pastinya komputer yang paling kuat itu butuh energi yang sangat pasti. Sekarang bayangin nyedot satu listriknya. Komputer yang pakai bola Dyson untuk manfaatin energi matahari. Wah. Kita semua mungkin tahu komputer itu panas waktu lagi dipakai. Makanya kita akan bikin satu lapisan Dyson lagi untuk nangkep panas itu jadi energi lagi. Dan panas yang dihasilin lagi ditangkap lagi sama lapisan selanjutnya, dan seterusnya sampai kita punya berlapis-lapis bola Dyson seukuran tata surya. Oh my God. Superkomputer ini ada namanya Matryoshka Brain.
Dengan komputer sekuat ini, kita akan bisa memproses apa aja. Bahkan mungkin kita bisa mensimulasikan alam semesta dan semua kehidupan manusia. That's great. Keren sih itu. Ya, berkelana keluar angkasa udah lama jadi mimpi manusia. Pasti. Model Dyson ini mungkin bisa jadi jawaban untuk ambisi kita itu. Tapi kalau tata surya udah kita kuasain, apalagi setelahnya? Sebenarnya ada masih luas tahap peradaban maju di alam semesta. Iya. Ntar di bawah, ada. Kalian mau kok bisa bahas tentang ini selanjutnya. Dan seperti biasa, terima kasih. Oke, mantap ya guys ya. Ya cuma memang sih, maksudnya di luar kita kan hitungannya kita tinggal ini kan di namanya kan galaksi Bima Sakti buat kalian yang nggak tahu. Nah di atas galaksi Bima Sakti itu ada lagi, aku cuma lupa namanya guys. Pokok intinya tuh galaksi Bima Sakti ini cuma sebagian kecil dari luarnya galaksi itu lagi. Nah dari luar galaksi ini nanti ada lagi sebagian kecil. Jadi memang memang bumi itu sekecil itu guys. Bener-bener. Kalian lihat semut lebih kecil lagi guys. Bumi itu udah kayak semut di bumi, udah kayak semut di bumi udah. Memang sekecil itu bumi dibanding luasnya alam semesta gitu loh. Cuma ya kembali lagi banyak yang masih belum diketahui. Nah cuma ini cara menurutku oke sih guys. Karena gini, hitungannya kan kita tidak mungkin bisa menyerap energi matahari dari dekat kan ya. Hitungannya kalau kayak yang tadi yang pertama kan bola kan dia membungkus matahari secara dekat. Jadi benar-benar dibungkus kayak ini anggap aja ini mic matahari ya, benar-benar ditutup gini kan. Maksudnya ini nggak mungkin terjadi guys, karena ini pasti hancur kalau kayak gini. Satu, matahari itu panas. Kedua, gravitasi matahari tadi dia udah bilang nggak mungkin bisa guys ya. Dan jadi ya satu-satunya cara sama dia tadi apa ya, dikelilingin guys. Nah ketika dikelilingin dia masih ngasih jarak. Nah memang energinya tidak akan sebesar ketika kita dekap kayak gini guys ya. Cuma hasil energi yang didapatkan itu juga masih besar gitu loh. Itu masih besar karena hitungannya masih dekat, jadi energi yang diterima yang dipancarkan itu belum tersebar, belum terpecah, jadi belum yang kayak sampai di bumi kan udah pecah sana sini kan itu energinya, jadi yang diterima cuma dikit gitu loh ya. Jadi ya itu lebih bagus lagi dari sini terus nanti pancarin ke bumi. Itu ini bagus sih, ide yang bagus guys ya. Aku pun ini keren sih, dan mereka mau membuat hitungannya perusahaan satelitnya itu mereka membuat di Merkurius. Cuma kembali lagi guys ya, untuk membuat hal seperti ini, contoh simpelnya aja kita ke Merkurius buat gini aja itu susah loh guys. Itu susahnya tuh, wah susahnya pakai banget guys ya. Itu bukan sesuatu yang mudah. Jadi ya kemungkinan nih aku bisa bilang kemungkinan minimal 100 tahun lagi baru bisa kayak gini guys. Minimal 100 tahun lagi guys, serius nih. Cuma nggak tahu lagi ya. Siapa tahu orang-orang tiba-tiba menemukan terobosan yang gila kan. Who knows. Oke lah ya, jadi terima kasih buat kalian semua nonton. Jangan lupa kalian like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa juga kalian tonton video guys sebelumnya. Jadi sampai ketemu di video berikutnya guys. Dadah.